Halo anak-anak, namaskar. Bagaimana keadaannya pada hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa supaya kegiatan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa akan Mr. Adi pimpin. Oke, attention. Join your hand and close your eyes. Start. Dear God, please bless myself, my teacher, and my friend, so we will understand the lesson that we will get today. Dear God. Okay, open your eyes. Nah, anak-anak kelas 5, pada pertemuan di tema 2, khususnya pada muatan PPKN, kalian akan belajar bersama Mr. Adi ya. Nah, kalian tahu nggak apa materi kita di tema 2 khususnya pada muatan PPKN? Ya, materi kita yaitu mengenai hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Nah, materinya sangat gampang sekali. Jadi, simak videonya dengan baik dan jangan di skip-skip. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Apa sih yang dimaksud dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab, anak-anak? Nah, Mr. Adi akan jelaskan anak-anak pengertian mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah sesuatu yang akan kita dapatkan. Jadi, manusia mempunyai hak sejak lahir ke dunia, anak-anak. Bahkan ketika kita masih di dalam kandungan, kita mempunyai hak disayangi oleh orang tua. Kalau kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, jadi kewajiban itu sama seperti tugas anak-anak, harus kita lakukan. Sedangkan tanggung jawab adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat atau konsekuensi dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Jadi, setiap tanggung jawab memiliki konsekuensi atau akibat yang harus ditanggung dan dijalankan dengan ikhlas anak-anak. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang coba anak-anak perhatikan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat pada contoh kegiatan kerja bakti. Anak-anak pasti sudah sering mengikuti kegiatan kerja bakti, baik yang di sekolah maupun di masyarakat. Kegiatan kerja bakti bertujuan untuk membuat lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman. Kalau lingkungan sudah bersih, aman, dan nyaman, maka akan layak untuk ditempati anak-anak. Selain itu, kegiatan kerja bakti juga dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Nah, sekarang apa sih hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita dalam kegiatan kerja bakti, anak-anak? Nah, kewajiban kita adalah membersihkan lingkungan. Tanggung jawab kita adalah mengumpulkan sampah yang berserakan, membersihkan selokan, dan membuang tumpukan sampah pada tempatnya. Nah, jika kewajiban sudah kita jalankan dengan penuh tanggung jawab, maka hak kita akan kita dapatkan, anak-anak. Hak kita adalah mendapatkan lingkungan yang bersih, aman, nyaman, dan terbebas dari penyakit. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah mengerti? Kalau belum, coba perhatikan contoh kegiatan yang kedua, yaitu kegiatan musyawarah mufakat. Nah, musyawarah mufakat adalah perundingan bersama untuk memecahkan masalah sehingga tercapai keputusan atau mufakat yang akan dilaksanakan bersama. Sedangkan mufakat adalah keputusan berdasarkan kebulatan tekad sebagai hasil musyawarah. Nah, dalam kegiatan musyawarah, itu ada nilai-nilai penting yang harus kita ketahui dan juga laksanakan anak-anak, supaya
kegiatan musyawarah mufakat berjalan dengan lancar. Nah, nilai-nilai penting dalam musyawarah yaitu nilai kebersamaan, nilai kebebasan berpendapat, nilai menghargai pendapat orang lain, nilai persamaan hak dan kewajiban, nilai jiwa besar dan lapang dada menerima hasil musyawarah, nilai tanggung jawab untuk melaksanakan hasil musyawarah. Nah, sekarang apa sih hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita dalam kegiatan musyawarah ini, anak-anak? Ya, kewajiban kita adalah mengikuti tata tertib musyawarah. Tanggung jawab kita adalah menghargai pendapat orang lain, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, dan tidak memotong pembicaraan orang lain. Nah, kalau kita sudah melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, maka hak kita akan kita dapatkan. Hak kita adalah hak mengajukan pendapat dan dihormati saat berpendapat. Nah, dalam bermusyawarah pastinya akan ada perbedaan pendapat, anak-anak. Terus, solusinya bagaimana? Solusinya adalah dengan cara melakukan voting. Voting adalah pemungutan suara. Nah, kegiatan voting ini pastinya sudah sering kita lakukan dan pasti anak-anak tahu. Kegiatan voting ini pernah kita lakukan di sekolah dan juga bisa dilakukan di lingkungan masyarakat. Contohnya, pemilihan ketua kelas kalau di sekolah. Kalau di desa, contohnya adalah pemilihan kepala desa dan juga pemilihan kepala negara, yaitu presiden. Nah, semua itu menggunakan cara voting, anak-anak. Dalam voting, yang akan menang adalah yang mendapat suara paling banyak. Namun, yang kalah tidak boleh berkecil hati, anak-anak. Yang kalah mempunyai tanggung jawab untuk menerima hasil musyawarah tersebut. Nah, anak-anak, dalam musyawarah, kita juga harus menghormati hak orang lain. Hal ini bertujuan supaya kegiatan musyawarah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nah, bagaimana cara kita menghormati hak orang lain, anak-anak? Caranya adalah saling tenggang rasa, menjaga hubungan baik dengan warga masyarakat, menghargai pendapat orang lain, serta berlaku sopan dan ramah terhadap sesama. Nah, itu tadi adalah pengertian dari hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab ya anak-anak, beserta contohnya. Nah, sekarang apa sih hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu, anak-anak? Nah, untuk mengetahui hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab, coba anak-anak perhatikan bagan ini, anak-anak. Dengan melihat bagan ini, kita dapat mengetahui bahwa hak, kewajiban, dan tanggung jawab memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Nah, kita tidak boleh hanya meminta hak tanpa melakukan kewajiban kita, anak-anak. Kewajiban juga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Maka, hak akan kita dapatkan. Nah, contohnya, perhatikan pada bagan, anak-anak. Kewajiban kita adalah menjaga kebersihan. Maka, tanggung jawab kita adalah membuang sampah di tong sampah. Sehingga, hak untuk mendapatkan udara segar dan lingkungan yang bersih akan kita dapatkan. Tapi, kalau kita tidak menjaga kebersihan, kita malah membuang sampah ke sungai, maka konsekuensi atau akibat dari perbuatan itu adalah lingkungan kita menjadi kotor dan menjadi sarang kuman. Jadi, hak untuk mendapatkan udara bersih tidak akan kita dapatkan, anak-anak. Jadi, melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab itu penting, anak-anak. Karena segala kewajiban atau tugas yang diberikan kepada kita, jika dilakukan dengan penuh tanggung jawab, maka kewajiban akan berjalan dengan lancar dan hak akan kita dapatkan. Nah, tidak melaksanakan kewajiban dengan baik
itu berarti kita menjadi orang yang tidak bertanggung jawab anak-anak. Jangan seperti peribahasa anak-anak, lempar batu, sembunyi tangan. Anak-anak pasti pernah kan mendengar peribahasa ini? Lempar batu, sembunyi tangan, apa artinya anak-anak? Artinya adalah berani berbuat tetapi tidak berani bertanggung jawab. Nah, kalau kita berbuat, kita harus berani bertanggung jawab ya anak-anak. Padahal dengan melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, maka hak kita dalam kehidupan sehari-hari akan kita dapatkan loh anak-anak. Jadi ingat, antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab harus seimbang ya anak-anak. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini mengenai hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Mr. Adi harap kalian dapat mengerti tentang apa yang sudah Mr. Adi sampaikan dalam video pembelajaran hari ini ya. Dan jangan lupa anak-anak untuk mengerjakan tugas yang Mr. Adi sampaikan pada GF ya. Nah, dalam mengerjakan tugas tersebut, kalian boleh membaca buku anak-anak. Ingat, budaya membaca buku. Jangan sampai baru di rumah kalian malas membaca buku. Dan ingat dibaca materi yang sudah Mr. Adi share berupa PDF juga ya anak-anak. Di sana terdapat contoh-contoh kewajiban, hak dan juga tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, misalnya sebagai warga negara, sebagai warga sekolah, sebagai warga kelas, dan juga sebagai anggota keluarga. Nah, contoh-contohnya ada di sana loh anak-anak. Oke, demikian yang bisa Mr. Adi sampaikan. Mr. Adi tutup dengan namaskar. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.